Banyak orang yang beranggapan bahwa makhluk gaib itu seringkali menempati gedung yang kosong, rumah kosong, hutan, batu besar, kemudian pohon besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng, channel pembelajaran kebiasaan, tradisi, dan perkelahian orang Jawa. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang tempat-tempat yang biasanya dihuni makhluk gaib, khususnya di dalam rumah. Sahabat Sinau Peteng, banyak orang yang beranggapan bahwa makhluk gaib itu seringkali menempati gedung yang kosong, rumah kosong, hutan, batu besar, kemudian pohon besar. Sebetulnya makhluk gaib itu juga ada di rumah-rumah yang dihuni oleh manusia. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagian rumah yang seringkali dihuni atau didatangi oleh makhluk yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah WC. WC ini selalu dihuni, ditempati oleh makhluk yang tidak kelihatan. Entah itu WC di rumah, di sekolahan, ataupun di mana. Yang jelas, pemilik rumah harus selalu bisa menjaga kebersihan. Jadi WC ini salah satu tempat yang cenderung digemari, disukai untuk dijadikan tempat tinggal oleh makhluk yang tidak kelihatan. Kemudian yang kedua selain WC adalah gudang, di mana gudang ini biasanya jarang dipakai karena gudang itu adalah tempat menaruh barang-barang, kemudian kebersihannya pun kurang, yang ada hanya tumpukan barang, kemudian debu, kemudian kalau pada waktu malam hari lampu juga jarang dihidupkan di bagian gudang ini. Kemudian yang ketiga adalah dapur. Dapur ini cenderung ditempati oleh mereka, apalagi kalau yang punya rumah ini seringkali menyisakan makanan di atas meja. Jadi satu contohnya ketika habis makan, di piringnya itu masih sisa makanan, tidak langsung dibuang, atau nasi yang di piring itu tidak langsung dihabiskan dan tetap ada di atas meja, maka makhluk gaib itu beranggapan bahwa yang punya rumah yang habis makan itu sengaja
memberikan sisa makanan itu untuk mereka. Dan ini akan dijadikan kebiasaan oleh makhluk yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, ketika selesai makan, habis atau tidak habis makanan yang ada di piring, itu segera diletakkan di tempat cucian. Jadi jangan sampai tetap ada di atas meja. Sekali lagi, itu akan jadi faktor kebiasaan makhluk yang tidak kelihatan. Mereka akan beranggapan, berpikir bahwa yang habis makan tadi menyisakan makanannya untuk mereka. Kemudian yang keempat adalah sudut kamar. Kamar biasanya akan sering dikunjungi, akan sering didatangi, kemudian ditinggalkan kembali oleh mereka. Video ini sengaja dibuat bukan karena suatu hal, ya, bukan karena untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya, tapi yang jelas video ini dibuat dengan tujuan agar kita itu bisa lebih menjaga kebersihan, baik itu di kamar, di WC, di gudang, dan juga di dapur. Makanya tidak asing, tidak heran kalau pada suatu malam kita seringkali mendengar suara-suara yang aneh seperti tikus, kucing yang sedang menjatuhkan barang-barang, atau mungkin suara plastik. Suara yang aneh-aneh yang berasal bisa jadi dari gudang, dari WC. Oleh karena itu, ditingkatkan kembali kebersihan yang ada di rumah, sehingganya makhluk-makhluk ini tidak akan menempati atau mengunjungi 4 tempat yang telah saya sebutkan. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.